Pemirsa, Polda Metro Jaya mengabulkan penangguhan penahanan tersangka kasus dugaan makar yakni mantan Danjen Kopassus Sunarko, Liesung Karisme dan juga Egy Sujana dengan adanya penjamin. Beberapa pejabat negara bahkan menjadi penjamin untuk tersangka dugaan makar. Sudah tepatkah langkah pejabat negara menjadi penjamin? Akankah hal tersebut malah membuat kepolisian terintimidasi? Dan untuk membahasnya sudah ada pengamat hukum sekaligus mantan hakim yakni Asep Iwan Iryawan. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi Mbak Ajeng. Nah, kita melihat ini tadi beberapa berita yang sudah kita bacakan. Sebenarnya wajar nggak penangguhan penahanan dilakukan bagi para tersangka makar? Itu pertanyaan. Ya, pertama tersangka itu kan karena keadaannya, karena perbuatannya diduga melakukan perbuatan pidana minimum dengan 2 alat bukti ya. Artinya polisi yakin. Nah, satu itu dulu. Jadi orang itu kenapa bersangka? Nah, mereka kebanyakan kan ancamannya makar, pembunuhan, pemilikan senjata api ya. Kemudian ada hal lain yang beda juga. Nah, ketika orang itu bukan sebagai tersangka, hak subjektif, objektif polisi untuk menahan. Kita mengenal ada penahanan kota, penahanan rumah, kemudian penahanan rumah tahanan negara. Nah, memang di KUHP diatur tentang pengalihan ya, dari tahanan rumah ke tahanan kota, kota ke tahanan negara atau sebaliknya. Diatur semuanya. Nah, sekarang jadi masalah penangguhan. Penangguhan memang diatur, tepatnya pasal 31. Ya, orang itu ditangguhkan penahanan karena alasan-alasan tertentu. Tapi kan ini kan tingkat kejahatannya makar. Ini jadi persoalan. Gitu. Jadi persoalan bagi saya itu adalah sekarang ketika orang-orang tersebut ancamannya itu hukumannya berat sampai seumur hidup, misalnya makar, kepemilikan senjata, rencana pembunuhan. Nah, orang-orang ini beberapa bagian kan ketahuan dari bawah ini. Ketika hak itu subjektif dari pihak penyidik, kita hormati kewenangan subjektif penyidik pemerintah. Cuma masalah tadi, pertama menyangkut ancamannya, membahayakan kan negara. Kedua, hal yang sensitif. Ketiga, yang kita khawatirkan apa? Kalau sekarang persoalan-persoalan makar mereka ada penangguhan penahanan, walaupun sekarang proses berjalan, nanti hukumnya, saya khawatir, nanti tenang aja, saya ngadakan makar, nah, nanti juga toh prosesnya, kan kita pernah mengenal dulu ya kasus, ada yang suka demo-demo itu kan mereka dinyatakan makar, tidak berlanjut lagi. Ini juga kasusnya sama? Nah, hampir mirip kan, juga sama sebenarnya makar. Bisa dibilang presiden. Nah, itu yang khawatirkan adalah presiden bagaimana ketika orang-orang melakukan perbuatan makar, kepemilikan senjata, ancaman pembunuhan, sekali lagi, hukum memang menjam untuk itu. Tapi ini kan ancamannya berat, kemudian sensitif, membahayakan keamanan negara. Bayangkan kalau waktu itu mereka misalkan tidak dilakukan penangkapan, ya, dilakukan penahanan, saya khawatir gitu kan. Ini apa yang terjadi terhadap negara ini? Walaupun sekali lagi saya berkali-kali mengatakan diatur di KUHP tentang penangguhan penahanan. Persoalannya sekali lagi, ini menyangkut orang-orang dalam tanda petik, beberapa orang kan yang sekarang dapat penangguhan kan dalam tanda petik ya berisik gitu kan di media sosial, berisik di lapangan. Nah, ini kita mengkhawatirkan. Jadi ketika orang menurut konstitusi kita pasal 27 depan orang harus menghormati hukum, sama depan hukum, equality tadi, atau audi et altram partem. Jadi jangan-jangan saya khawatir apa? Nah, tenang aja, itu bisa dilakukan lagi. Orang-orang ini kan dapat penangguhan, takut saya mengulang-mengulang. Beberapa orang kan malah ada yang bekas pernah ditahan kan. Kalau ini diulang-ulang, saya khawatir nanti mereka tenang, saya lakukan lagi. Jadi terlihat sepertinya kepolisian tuh ragu-ragu gitu. Tadinya menangkap, tapi ya udah ditangguhkan dengan penjamin-penjamin yang namanya juga besar. Ya, yang tahu kan pihak penyidik, kepolisian. Kalau dari Kang Asep sebagai pengamat hukum? Kalau sekarang ke penyidik, sekali lagi itu kan kewenangannya dia subjektif atau objektif. Karena objektifnya kan dia karena ancamannya lebih dari 5 tahun dan pasal-pasal tertentu. Subjektifnya mungkin alasan tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatan. Itu memang undang. Cuman kan masalahnya selalu tadi saya katakan, ini ancaman pidananya itu kan sampai seumur hidup, sampai 20 tahun. Sangat sensitif kalau kemarin didiamkan. Ini kan berkaitan dengan pemilu. Dan mereka kan tidak sekali 2 kali melakukan itu kan. Nah, tadi sering saya katakan, ini orang-orang ini, beberapa orang ini kan berisik gitu kan. Nah, tapi kalau ini dilakukan terus-menerus, saya kira ya kan pengalaman dulu ada makar juga tidak ada pernah prosesnya berlanjut. Nah, ini sekarang ada penangguhan penahanan. Saya khawatir ya, nanti yang di bawah yang kenapa dia kena kan ada saksi-saksi II dan TT itu kan. Kenapa dia melakukan? Karena dari saksi yang lain. Loh, kalau orang-orang yang punya dalam tanda petik public figure, pernah jabatan tertentu, bisa penangguhan penahanan. Kenapa kami yang di bawah, kenapa enggak? Nah, mereka soal penjamin juga, ini kan adalah nama-nama besar, pejabat-pejabat besar. Ini bagaimana dampaknya? Apakah ini juga menjadi salah satu aspek mengapa penangguhan ini dikabulkan? Satu, memang tadi kan jamin di KUHP diatur, jaminan orang maupun uang. Nah, katakanlah sekarang ada pejabat, entah menteri atau jabatan apapun penjamin, pertanyaan saya sederhana. Kan, bukankah mereka juga termasuk yang diancam? Satu. Kedua, di mana kesatuan pemerintah misalkan menghadapi orang-orang yang justru akan membuat
dalam tanda petik ya, penggulingan pemerintahan. Mereka bagian dari pemerintahan. Saya pikir ini juga harus catatan. Kalau penjaminnya orang, keluarga, dan semuanya oke lah ya, karena berkepentingan. Tapi kalau pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan kepentingan menjamin karena alasan tertentu, ya bagi saya nggak tahu. Oke, kita simak nih. Ada mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Hendro Priyono, pemirsa, yang menilai keputusan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang menjadi penjamin penangguhan penahanan Sunarko sah-sah saja untuk dilakukan selama keamanan di masyarakat tetap terjamin. Kita simak. Mungkin hanya Panglima TNI saja. Menurut saya itu sudah konsensus. Seperti biasa kalau tentara kan sebelum memutuskan sesuatu pasti ada sidang dulu, ada rapat. Pasti udah terjadi sesuatu kesepahaman. Tidak mungkin begitu aja diputuskan. Itu nggak masuk akal. Belum pernah ada lah di tentara. Pasti sebelum diputuskan sudah ada. Sudah ada pertimbangan-pertimbangan, sudah ada prediksi apa yang akan terjadi. Sepanjang keamanan rakyat terjamin, saya kira keputusan apapun kita harapkan terbaik. Kita yang paling penting kan keamanan rakyat dulu. Nah, itu alasannya untuk menjamin keamanan. Tadi katanya Pak Luhut juga ini mantan anak buah. Nah, ini alasan-alasan kuat apa sih sebenarnya bisa meloloskan penangguhan penahanan terhadap tersangka makar sebenarnya? Sekali lagi, tadi kan itu hak subjektif, objektif dari penyidik. Karena di kewenangan tiap tingkatan, baik polisi, baik jaksa, hakim punya hak untuk penangguhan. Cuma kalau alasan tadi keamanan, ya sekarang persoalannya bagaimana jikalau tadi rakyat kecil, ya, rakyat kecil gitu kan, kalau nggak jaminannya dalam tanda petik bukan orang yang pernah di bidang keamanan, jaminannya apa? Kan tadi saya bilang kan, yang kecil-kecil yang menentukan sehingga orang itu jadikan tersangka itu karena ada kesaksian orang-orang yang di bawah itu kan. Nah, katakanlah kelak misalkan rakyat biasa minta penangguhan, yang mintanya bukan dalam tanda petik orang aparat keamanan, mereka jaminannya apa? Padahal kembali ke Undang-Undang Dasar 45 seluruh. Di depan hukum orang sama, wajib menghormati hukum, itu pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. Jadi pertanyaan yang aneh dalam penangguhan penahanan sejumlah tersangka ini apa sebenarnya kalau dari mata Kang? Ya kalau saya di luar pengetahuan hukum, sebenarnya kalau secara hukum ya dimungkinkan. Sementara tadi dampak dan akibatnya serta pasal yang diancamkan kan. Mungkin sudahlah, udah stabilitas, udah tenang lagi. Ya sudahlah kita berikan, mungkin sekali lagi ini sosiologis kan. Cuman tadi kan pertanyaan berikutnya adalah, nah jika nanti mengulang lagi, kan ada beberapa orang yang pernah melakukan itu kan, mengulang lagi, apa akan dilakukan itu yang sama? Kan bukti juga kan ada tokoh politik, ada tokoh yang suka rame di media sosial gitu kan. Akhirnya berapa bulan udah keluar, sebelum ini yang keluar kan ada sebelumnya orang-orang keluar itu kan. Nah saya khawatir kalau apakah mereka juga alasan keamanan gitu kan. Kan ada sebelum yang sekarang ini kan ada L itu kan juga apakah ada alasan keamanan. Nah, kemudian yang terakhir juga siapa tuh yang terakhir ada tokoh politik yang nggak jadi anggota legislatif juga apakah ada alasan keamanan. Kalau S bolehlah alasan keamanan karena menjaminnya orang yang sudah memahami bersangkutan. Tapi kan ada orang-orang sebelumnya yang politikus atau yang berisik di media sosial, apakah itu juga alasan keamanan? Jadi apakah ini kedepannya nanti bisa meragukan masyarakat bahwa putusan-putusan dari pemerintah ini jadi bikin orang khawatir seperti tadi katanya Kang Asep, atau jadi bikin orang nggak pesimistis lah tentang penegakan hukum? Ini kalau ini telah terjadi, ya misalkan ini menyangkut tokoh-tokoh ya, tertentu public figure, jangan salahkan kalau kelak ada nanti rakyat kecil, rakyat jelata. Entah karena kasus pencurian, entah kasus apa. Loh, ancamannya lebih ringan loh. Kalau mereka minta penangguhan, nggak dikabulkan. Karena mungkin nanti kan si pencuri lah, kemudian apa ya karena keterpaksaan. Loh, kalau bos-bos itu yang ancamannya sampai seumur hidup diberi penangguhan, kami yang cuma mencuri, kalau nggak dikasih penangguhan, jangan gitu dong. Di mana rasa keadilan? Karena masyarakat kan equality tadi kan. Bagaimana orang-orang itu kelak misalkan kalau penangguhan harus jelas ya. Sekali lagi ya, hak itu objektif, subjektif pada penyidik, penuntut sampai hakim. Kalau penahanan dan menjatuh public figure tadi tidak berlaku, ya istilah dari wong alit sama wong elit. Wong alit akan bertanya, kenapa elit bisa, kami alit nggak bisa? Gitu. Jadi menimbulkan pertanyaan pada masyarakat tentang keadilan hukum. Jadi kalau sekarang pemerintah penyidik penegak hukum melakukan itu, kelak kalau ada tindak pidana bagi masyarakat, orang-orang alit ya harus sama dong. Itu kekhawatiran di masa depan akan presiden-presiden mungkin terjadi. Betul. Oke, kalau misalnya sekarang proses penangguhan penahanan sudah diloloskan, misalnya proses hukumnya seperti apa sih? Ya gini, ini kan hanya jenis penahanan. Penahanan itu kan tadi ada 3 alasan. Nah sekarang kita harap ya bahwa proses hukum tetap harus berjalan. Jangan sampai ada penangguhan, nanti perkaranya nggak ketahuan gitu kan. Nah jadi ketika orang ditetapkan sebagai makar, kepemilikan senjata, kemudian ancaman pembunuhan. Nah sekarang kan statusnya kan tersangka. Memang sekali lagi polisi punya SP3,
jaksa, penghentian penuntutan, bahkan nanti punya ajas oportunitas ya. Nah, sebelum sampai ke pengadilan. Bahkan saya kira ketika proses ini berjalan, saya pikir lebih tepat biarlah berjalan proses ini. Oke, penangguhan kita hormati. Cuman proses harus jalan, karena biar masyarakat tahu, jangan sampai nanti kan. Tapi sekarang biasanya berjalan nggak sih? Biasanya memang diharuskan berjalan pernah, atau kalau tidak salah ya, dulu pernah ada tuduhan makar ke beberapa tokoh. Saya kira perkaranya belum nyampe gitu, belum ada. Nah, ini kan yang dikhawatirkan oleh nggak ada. saya khawatirkan. Maka saya bilang ketika mereka sekarang sudah tetapkan sebagai tersangka, pernah ditahan maupun berapa hari, saya pikir tetap walaupun mereka sekarang di luar ya, katakanlah tidak ditahan, baik tahanan kota, tahanan rumah atau tahanan negara, saya pikir prosesnya harus jalan ya, biar masyarakat jelas. Karena kemarin kan sempat diumumkan ada konferensi pers bahwa pelakunya gini-gini, biar masyarakat juga terang. Jadi gitu. Mungkin juga dong tiba-tiba kasus ini dissolving karena ini penangguhan penahanan. Enggak, gini sekali lagi ya. Polisi ya, jaksa ya, itu dua-duanya diberi hak penghentian penyidikan, kedua penghentian penuntutan. Bahkan walaupun dia melakukan terbukti pidana, oportunitas jaksa punya. Nah, cuman kan bagi publik ya, ini kan menarik perhatian, menarik perhatian. Ancamannya tadi makar, kepemilikan senjata api, pembunuhan. Nah, jangan sampai timbul pertanyaan nanti di masyarakat, jangan-jangan ini ya hanya skenario, kan sekarang ada pihak itu yang ditakutkan. Masyarakat selama ini enggak, itu kan mereka penjelasan. Maka sekarang kan yang beri keterangan itu mau dipolisikan juga kan, karena dianggap beri keterangan palsu dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan siapa kira-kira otak di balik ini semua ini masih bisa untuk di justru itu kan kita kan penasaran. Kemarin saya katakan di sini atau di media lain saya katakan ini kan penyandang dananya, aktor intelektualnya, ini kan tidak hanya berhenti di mereka-mereka ini, di atas ini supaya mereka dibuka terus. Jadi ini tidak menutup kemungkinan sebenarnya dia penangguhan. Kalau saya tetap harus dibuka kan janjinya. Kalau kemarin kan dalangnya, kalau saya sering mengatakan di atas dalang ada yang punya hajat. Nah, yang punya hajat inilah yang memang kita belum tahu siapa. Nah, tapi ini ada keistimewaan seperti ini bukan yang menutup akhirnya jalan untuk melihat siapa. Kalau menurut saya kita berharap lah, kita percayakan kepada penegak hukum ya, harus dibuka tetap. Proses hukumnya harus jalan dari awal sampai akhir. Walaupun tadi sekarang undang-undang mengatur ya SP3, SP2 oportunitas. Tapi proses perkara biar masyarakat tuh terang bahwa proses ini benar ada. Kan tadi orang melakukan pidana di awal ya karena di perbuatannya, karena keadaannya diduga melakukan perbuatan pidana. Berarti katakanlah pidana ada makar, pemilikan senjata api, ancaman pembunuhan ya, bikin onar, kebohongan. Supaya nanti masyarakat tahu kalau orang bikin onar, kepemilikan senjata, pembunuhan, makar itu diproses. Ini kan seperti edukasi kepada masyarakat. Edukasi penting. Hukum, jadi kan? tidak hanya edukasi aja, edukasi bahwa orang melakukan perbuatan pidana itu akan diproses. Soal nanti ada penangguhan, hukumannya ringan itu soal lain. Tapi proses harus berjalan. Kalau depan hukum sama dari awal penyelidikan sampai diputus oleh hakim, ada itu prosesnya. Penangguhan penahanan kan emang ya udah itu adalah yuridiksinya dari penyidik, tetapi jaksa juga boleh. Jaksa juga boleh. Oke, tetapi elok nggak sih sebenarnya kalau misal alasannya oh ya mantan anak buah atau penjaminnya adalah orang-orang yang punya nama di negara ini? Nah, kalau saya sebenarnya alasan itu kan sebenarnya tadi kan orang maupun uang. Pasal 31 KUHP mengatakan itu. Tapi lebih orang baik bisa siapa saja ya? Kan karena namanya penjamin, kalau terjadi sesuatu penjamin yang kena. Nah, lebih baik misalkan ketika orang itu yang menjamin itu keluarganya, kerabat terdekatnya. Kalau yang menjamin misalkan aparat keamanan dan tudingannya makar. Tudingannya makar, saya nggak tahu harus jawab apa. Jadi ya begitu. Ya, saya nggak ngerti, dunianya bisa bukan dibaca lah ya dari hukum. ekspresinya. Itu orang politis, orang sosiologis yang lebih tahu menjawab. Jadi harapan singkat aja, harapan ke depan. Harapan saya sekarang di depan hukum sama, siapapun melakukan proses melakukan perbuatan pidana harus diproses. Catat. Soal hukumannya berapapun, soal pengalihan penahanan, soal penangguhan itu soal lain. Tapi ketika orang diduga melakukan perbuatan pidana, proses. Apalagi tuduhannya makar yang ya itu yang ancamannya lebih berat, pengaruhnya negara besar, kemudian itu melibatkan keamanan negara, menyangkut pemerintahan, situasi kita sebenarnya mencekam, suasana kita sampai sekarang menunggu besok 27 belum selesai. Betul. Oke, terima kasih Kang Asep atas pencerahannya dan informasinya hari ini, dan kami akan hadirkan perakilan cuaca di beberapa kota besar usai jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana.